إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang pada hari ini kita masih merasakan nikmat-Nya, mendapatkan curahan karunia-Nya. Dan diberi kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk hadir dan melaksanakan ibadah yang agung ini, ibadah yang mulia, salat Jumat berjamaah. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena hanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan bahwa pada dewasa ini kita sebagai umat Islam mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan juga kalangan munafikin. Islam agama yang agung, agama yang besar, agama yang mulia, agama yang diterima oleh Allah, mereka nistakan begitu saja. Lisan-lisan mereka berani mengucapkan kata-kata kotor yang dialamatkan kepada Islam dan muslimin, dialamatkan kepada simbol-simbol yang agung dari simbol-simbol Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda akan ketakwaan dari dalam hatinya. Kita melihat banyak sekali orang-orang yang sembarangan menjadikan Islam sebagai sasaran tembak penistaannya. Mereka mengolok-olok Islam, simbol-simbol Islam, hingga mereka rendahkan sampai sedemikian rupa. Yang belum lama terjadi seperti ucapan seorang yang mengatakan bahwa santri itu calon teroris. Sekarang lagi ada yang mengatakan bahwa hafal
itu merupakan alamat dari radikalisme. Dan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan dalam skala dunia, bagaimana orang-orang kafir berlomba-lomba dengan alasan kebebasan, mereka menistakan Islam dan simbol-simbol Islam hingga sedemikian rupa. Kita dengar dan kita saksikan beberapa hari yang lalu Al-Quran, kitab suci umat Islam, dinistakan, dirobek, dibakar, diludahi, ditendang seperti layaknya bola. A'udzubillah, summa a'udzubillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penistaan terhadap agama, mengolok-olok Islam, meskipun ini bukan barang baru, karena sudah ada sejak zaman para rasul-rasul sebelum Rasul Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad isturzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu ya'malun. Sungguh mereka telah mengolok-olok para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Wa haqa bil ladzina sakhiru minhum. Dan kelak mereka akan mendapatkan akibat atas perbuatan yang mereka buat. Allah sendiri yang mengancam mereka. Sekalipun ini bukan barang baru, tapi kita sebagai umat Islam harus memberikan perhatian yang besar dan tidak menjadikan seolah tidak terjadi apa-apa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak yang pertama, fenomena yang demikian ini merupakan pertanda dan bukti akan kebenaran firman Allah tentang permusuhan abadi orang-orang kafir kepada kita umat Islam. Ayuhan nas, tanabahu. Mari kita terjaga dan bangkit dari keterlenaan ini, bahwa Allah Azza wa Jalla telah kabarkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu tidak akan pernah rela kepada kau wahai Muhammad sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Maka jangan kita, Allah sudah jelaskan dalam kitabnya, di alam realita Allah Subhanahu wa taala juga sudah tampakkan buktinya. Lalu kita berlaku seolah seperti tidak apa-apa, berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang non-muslim, jadikan mereka sebagai teman dekat, melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, jangan kalian ambil sebagai bitanah, teman dekat. Berarti tidak boleh kita muamalah dengan mereka, tapi menjadikan mereka teman dekat yang kita tahu rahasia dia tahu rahasia kita, ini yang dilarang dalam agama. Menjadikannya sebagai bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala, mereka tiada henti-hentinya menginginkan kemudaratan kepada kalian. Sudah kelihatan di hadapan mata kita apa yang mereka inginkan, baik dari orang-orang kafir atau alat-alat kufar dari kalangan munafikin. Terus tiada henti hingga saat ini memancing emosi, membuat umat Islam dadanya selalu bergumul dengan apa yang mereka tweetkan di Twitter, mereka ucapkan di Facebook, atau mereka katakan dan mereka sebarkan melalui media sosial. La haula wala quwwata illa billah. La ya'lunakum khabala. Mereka tiada henti-hentinya menginginkan kecelakaan bagi kalian. Waddu law anittum, bahkan mereka berangan-angan kalau kalian itu susah. Allah bilang, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah tampak kebencian dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan dalam dada mereka itu jauh lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun, sungguh kami telah terangkan kepada kalian ayat-ayat kami
jika kalian adalah orang-orang yang berakal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dengan masifnya penistaan terhadap agama, pelecehan terhadap Al-Quran, kita tahu bahwa perkara ini bukan terjadi secara insidentil, melainkan ini adalah perkara yang makar yang mereka persiapkan dengan tujuan hilangnya pengagungan dalam dada-dada umat Islam terhadap agamanya. Karena kalau sudah semakin sering orang Islam itu akan bilang biasa, mereka akan menganggap lagu lama. Akhirnya semua sibuk dengan urusan dunianya, lupa dengan agamanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang terjadi, maka lepaslah agama ini dari diri kita. Lepaslah Islam dari diri kita. Karena kita menganggap bahwa suatu kekufuran itu bukan lagi kekufuran. Kita tidak lagi mengagungkan syiar-syiar agama, membiarkan seolah-olah dengan atas nama toleransi, biarkan mereka berbuat sesukanya dengan agama kita, dengan kitab suci kita, bahkan dengan Nabi kita dan Rabb kita Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Waddu law takfuruna kama kafaru." Itu yang mereka mau. Mereka berharap kalian menjadi kafir seperti mereka kafir. Fatakununa sawa'a, sehingga kalian dan mereka sama dan selevel, sama-sama kafir. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melindungi agama dari penistaan dan yang semisalnya, ini merupakan perlindungan terhadap perkara yang 5 yang disebut sebagai daruriyatul khams. Perkara 5 yang wajib untuk dilindungi. Yang pertama yang paling tinggi adalah din, adalah agama. Tak boleh agama itu dinistakan. Kalau enggak, maka yang terjadi adalah kekacauan, yang terjadi adalah peperangan, yang terjadi adalah pembunuhan. Begitu juga jiwa. Tak boleh sembarangan seorang membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Akal juga dilindungi oleh agama, sehingga diharamkanlah minum-minuman keras. Begitu juga keturunan dilindungi oleh agama, sehingga diharamkanlah zina. Dan juga harta dilindungi oleh agama, maka tidak boleh sebagian orang merampas harta orang lain. Demikian Islam mengajarkan kita bagaimana mulianya agama ini, bahwa agama tidak boleh dinistakan dan agama bukan bahan untuk dijadikan bahan permainan. Dan Allah Azza wa Jalla telah terangkan akan agungnya agama ini pada ayat yang banyak, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan tidak ada orang yang benci kepada agama Ibrahim, agama tauhid, melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima itu darinya, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika sebagian orang-orang munafikin, orang munafik itu orang yang menampakkan Islam, nggak kelihatan kufurnya dan menyembunyikan kekufuran, mengolok-olok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan Muhammad itu di kita, maksudnya di Madinah, seperti perumpamaan. Kalau dalam bahasa kita, seperti pagar makan tanaman. Begitu juga ketika gembong munafikin mengatakan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dia berkata, "La in raja'na ilal Madinah," kata gembong munafikin ini, "kalau kami pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal." Orang yang paling mulia, maksudnya Abdullah bin Ubay, gembong munafikin, dia akan mengeluarkan dari Madinah ini, orang yang paling mulia akan mengeluarkan dari Madinah orang yang paling rendahnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan yang nista,
yang dialamatkan kepada sosok yang mulia hamba pilihan, maka apa Allah turunkan ketika itu? Allah menurunkan firman-Nya, yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah kepada atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan ucapan kekufuran. Walaqad qalu kalimatal kufri. Sungguh mereka telah mengucapkan ucapan kekufuran. Allah jadikan ucapan seperti tadi sebagai kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka menjadi kafir setelah keislaman mereka hanya karena ucapan seperti itu. Dan apa yang kita dengar sekarang ini, apa yang kita lihat saat ini, itu lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin di masa itu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kisah yang kedua, yaitu ketika sebagian orang yang ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat perjalanan pulang, dia bilang, ma ra'ayna mithla haula arqamu butunan wa aqdhabu alsinan wa ajbalu inda liqa. Aku tidak melihat seperti halnya mereka, para nabi dan sahabat-sahabat dekatnya. Kalau makan paling banyak, kalau arqamu butunan wa aqdhabu alsinan, kalau ngomong paling dusta, dan kalau ketemu musuh paling duluan lari. Sifat yang jelek ini, yang pertama banyak makan, yang kedua ngomong bohong, dan yang ketiga penakut, itu dialamatkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Sifat-sifat orang munafik dialamatkan kepada sosok-sosok yang mulia. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan sebagai pembelaan kepada nabinya dan para sahabatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka wahai Muhammad, la yaqulunna, pastilah mereka akan menjawab, innama kunna nahudu wa nal'ab, kami ini cuma main-main saja, kami ini cuma main-main dan senda gurau saja. Qul, bilang kepada mereka wahai Muhammad, abillah, apakah Allah wa rasulihi wa ayatih, dan ayat-ayatnya dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok. Apa hukum bagi mereka? Allah bilang, la ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimananmu. Sudah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau mengolok-olok al-Islam, menjadikan syiar-syiar Islam sebagai bahan candaan, maka seorang yang tadinya muslim, dia batal Islamnya, maka bagaimana lagi orang-orang yang menista agama dengan maksud untuk irda'an lil kuffar, mencari keridhaan, cari muka di hadapan orang-orang kafir untuk mendapatkan dunia, sedikit dari harta, sedikit dari kesenangan dunia. Tentu mereka lebih pantas keluar dari Islam daripada orang-orang munafik dalam perang Tabuk tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata dalam pembatal keislaman, kata beliau, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabillahi aw iqabihi kafar. Barang siapa, maksudnya muslim manapun, yang dia mengolok-olok sedikit saja dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau pahala-pahala yang dijanjikan, atau ancaman-ancaman Allah yang diterangkan, kemudian dia jadikan itu sebagai bahan candaan, bahan olok-olok, bahan tertawaan, kafir, maka orang tersebut batal Islamnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan pada perkataan Al-Imam Mujaddid tersebut, falladzi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi Rasul, maka orang yang mengolok-olok sedikit saja dari agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Kalau dia sebelumnya muslim, kemudian dia mengolok-olok agama, ada perkara agama yang dijadikan bahan candaan, bahan tertawaan untuk membuat orang lain tertawa,
maka orang tersebut dengan perbuatannya tadi murtad dan dinil Islam, dia murtad keluar dari dinil Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ayyuhan nas, itu kalau yang mengolok-olok agama orang yang ngaku muslim, maka hukumnya batal Islamnya. Maka apalagi kalau ya dia bukan ngolok-ngolok tapi memang sengaja menikam Islam, ini lebih jelek lagi. Lebih buruk lagi daripada itu, menikam Islam karena urusan dunia, karena jabatan, karena menginginkan cari muka di hadapan orang-orang kafir, dibayar sama orang-orang kafir. Karena kalau mengolok-olok karena cuma ingin ketawa, seorang batal Islam. Maka lebih buruk lagi orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan karena urusan dunia. Lantas bagaimana kalau orang kafir yang menjadikan Islam sebagai sasaran tembak, dia nistakan Islam, dia serang Islam seperti yang terjadi di Swedia belakangan ini atau di belahan negeri yang lain, menistakan salah satu dari simbol-simbol agama. Maka si kafir tadi, apabila sebelumnya terikat perjanjian damai dengan negeri muslimin di mana darahnya dilindungi, maka berarti dengan mengolok-olok agama dia membatalkan perjanjiannya tadi. Dia gugurkan perjanjiannya tadi, perjanjian damai antara dia dengan muslimin. Di mana kita dapat ini? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Allah katakan dalam ayatnya, wa innakadhu min ba'di wa innakadhu aymanahum, dan apabila mereka mengkhianati janji mereka, min ba'di ahdim, setelah perjanjian itu sudah diikat, wa ta'anu fi dinikum, dengan mereka menjelek-jelekkan agama kalian, menjelek-jelekkan din kalian, rasul kalian, menjelek-jelekkan kitab suci kalian, ditendang-tendang seperti bola, dibuat sedemikian rupa, diludahi dengan atas nama kebebasan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'anu fi dinikum, apa kata Allah? Faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran itu. Innahum la aymana lahum, karena semuanya tidak ada perjanjian damai dengan mereka. La'allahum yantahun, agar dengan demikian mereka berhenti dari tindakannya. Ada muliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu sangat menjaga kalau memang ada perjanjian dengan orang-orang kafir. Maka selagi orang kafir menjaga perjanjiannya dengan muslimin, maka muslim manapun tidak boleh sembarangan membunuh orang kafir, mengganggunya bahkan dilarang. Kata Nabi SAW, man ada dhimmiyan, barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak mendapati bau syurga. Fa inna raihatal jannah la tujadu min masirati kadza wa kadza, karena sungguhnya wangi surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Dia nggak dapat. Yang diganggu dhimmi, orang kafir dhimmi. Tapi kalau orang kafir membatalkan perjanjian dengan mencela Islam, maka itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mulianya Islam. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muqsitin. Selagi mereka istiqomah menjaga perjanjian dengan kalian, jaga juga kalian perjanjiannya dengan mereka. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-Imam Ibnul Munzir, beliau berkata dalam kitabnya Al-Ijma', kata beliau, ajma' awamul ulama, mayoritas ulama sudah sepakat ala anna ala man sabbal qatl, wa barang siapa yang mencaci Rasulullah,
maka hukumnya adalah dibunuh. Qalahu Malik wal Laits. Ini pendapat Malik, pendapat Laits, Ibnu Sa'ad wa Ahmad, dan juga pendapat Imam Ahmad wa Ishaq bin Rahawayh, dan juga pendapat Syafi'i. Yang berkata Ishaq bin Rahawayh, ajma'al muslimun, umat Islam telah sepakat, anna man sabba Allah atau sabba Rasulah, wa barang siapa dia mencaci Allah atau Rasulnya, atau dia menolak salah satu yang diturunkan oleh Allah, atau dia membunuh seorang nabi, bahwa orang itu kafir walaupun dia beriman dengan semua syariat. Kemudian Al-Ba'li, Al-Allamah Al-Ba'li, beliau juga berkata, anna sabbul muslim, bahwa kalau yang mencaci Nabi SAW itu adalah seorang muslim, maka hukumnya yuqtalu bila khilaf, dibunuh tanpa ada perdebatan di kalangan ulama. Wa huwa madzhabul a'immah al-arba'ah. Ini adalah mazhab para imam yang 4 dan selain mereka. Wa in kana dhimmiyan, tapi kalau dia itu orang kafir dhimmi, qutila aidan. Kalau dia sudah mencela agama kita, maka juga dibunuh. Inda Malik wa ahli Madinah. Ini pendapat Malik dan pendapat penduduk Madinah. Wa huwa madzhab Ahmad wa fuqaha'ul hadis. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan juga para fuqaha ahli hadis. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan agama. Dan di antara bentuk pengagungan kita terhadap agama, hendaknya seorang memiliki rasa empati terhadap agamanya dan tidak menganggap penistaan yang terjadi di sekelilingnya itu sebagai hal yang biasa. Dan wajib bagi pemerintah, para aparatnya, untuk menegakkan hukum Allah kalau menginginkan negeri ini baik-baik saja, dan membiarkan orang menista agama, bebas untuk mengolok-olok agama. Ini adalah sebab terjadinya perpecahan dan sebab terjadinya kekacauan. Nabi SAW dalam hadis Maqil bin Yasar berkata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin, tidak ada satupun seorang pun hamba Allah, yastar'ihi Allahu ra'iyah, yang Allah amanahkan untuk mengurus urusan masyarakat banyak, urusan rakyat. Yamutu yawma yamut, kemudian dia meninggal di hari wafatnya dia, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dia dalam kondisi menipu rakyatnya. Kalau dia korupsi itu jelek, lebih jelek lagi kalau dia melindungi penista agama. Ghashun li ra'iyatihi. Apa kata Allah? Illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah haramkan buat dia masuk ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.